Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Habibi dengan NIM D1C0023034. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan. Baiklah, untuk pendahuluan, fortifikasi pangan pokok adalah strategi vital atas defisiensi mikronutrien di Maroko, terutama di tengah pandemi dan perubahan iklim. Penambahan zat besi, vitamin A, dan asam folat pada tepung, garam, dan minyak goreng mencegah anemia dan gangguan perkembangan. Ini mendukung target pembangunan berkelanjutan PBB dan solusi biaya efektif bagi populasi berpenghasilan rendah. Nah, selanjutnya evolusi fortifikasi di Maroko, yang dimana awal tahun 2000 itu dibentuknya Aliansi Fortifikasi Nasional sebagai respon terhadap tingginya defisiensi besi dan vitamin A. Tetapi pada tahun 1096 itu sudah dimulai fortifikasi pada produk garam dengan yodium. Nah, tahun 2002 eh, ada penambahan produk baru yaitu zat besi pada tepung gandum. Nah, sampai setelah beberapa tahun yang dimana tahun 2016 ini eh, ada kebijakan alihan dari fortifikasi sukarela menjadi wajib dengan penggantian zat besi elemental menjadi NaFe EDTA. Nah, ada dampak dan tantangan fortifikasi. Nah, untuk datanya itu dijelaskan pada tahun 2018, 31% anak dan 37% perempuan hamil defisiensi besi, yang dimana cakupan tepung gandum hampir 90%. Lalu ada penurunan neural tube defects yang dimana 20-30% setelah fortifikasi asam folat. Dan yang ketiga itu peningkatan kadar hemoglobin 1-2 gram dengan cakupan garam beriodium itu 95%. Nah, tantangannya itu adalah kesenjangan efektivitas di pedesaan karena distribusi tidak merata. Lalu adanya kurangnya studi longitudinal pasca tahun 2016. Lalu biaya Fremix tinggi dan kurangnya sistem pemantauan digital dan ketidakpatuhan di sektor informal. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama ada perkembangan kebijakan yang dimana bagaimana evolusi kebijakan dan kerangka hukum fortifikasi pangan di Maroko, khususnya transisi dari skema sukarela ke wajib pada tahun 2016. Yang kedua, bagaimana efektivitas implementasi program fortifikasi terhadap status gizi populasi rentan di Maroko. Yang ketiga, peran lintas sektoral, sejauh mana pemerintah dan industri dalam memastikan kepatuhan standar nutrisi di tengah tantangan distribusi. Dan yang keempat, hambatan geografis. Apa saja hambatan teknis, budaya, dan geografis yang menyebabkan kesenjangan efektivitas program antara wilayah kota dan pedesaan. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis evolusi kebijakan fortifikasi pangan di Maroko, serta keselarasan regulasi nasional dengan internasional. Yang kedua, mengevaluasi dampak program dan capaian program fortifikasi terhadap penurunan prevalensi defisiensi mikronutrien. Yang ketiga, ada mengidentifikasi peran lintas sektoral, seperti peran strategi pemerintah, mitra nasional, dan pelaku industri. Dan yang keempat, memetakan tantangan utama dalam implementasi lapangan.
termasuk masalah bioavailabilitas dan ketimpangan distribusi. Pembahasan utama dari eh, materi ini itu adalah bagaimana evolusi kebijakan dan hukum di Maroko, yang dimana dimulai awal tahun 2000-an dan terjadi transisi dari sukarela ke wajib tahun 2016, yang didukung data ilmiah dan rekomendasi WHO dan FAO. Lalu implementasi program massal, yang dimana cakupan garum beriodium itu lebih dari 90%, namun fortifikasi tepung dan minyak masih bervariasi. Nah, tantangan juga ada di industri penggilingan dan informal. Lalu ada peran lintas sektoral dan industri. Bagaimana kolaborasi kementerian, insentif industri, dan pemantauan berbasis risiko untuk kepatuhan. Dan yang keempat ada kesenjangan urban dengan pedesaan, yang dimana cakupannya lebih tinggi di kota, namun di daerah pedesaan itu rendah karena kurangnya akses dan kesadaran. Nah, bagaimana strategi fortifikasi pangan di Maroko? Di Maroko itu menerapkan strategi fortifikasi yang komprehensif pada pangan pokok untuk mengatasi defisiensi mikronutrien di seluruh populasi. Nah, untuk contohnya itu ada tepung gandum yang difortifikasi dengan zat besi, asam folat, dan vitamin B. Kompleks untuk mencegah anemia dan efek ketuban yang erat. Lalu ada garam beriodium, di mana penambahan iodium esensial untuk mendukung fungsi tiroid dan perkembangan kognitif yang sehat. Lalu ada minyak goreng yang diperkaya dengan vitamin A dan D untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan tulang, khususnya pada anak-anak. Dan banyak produk lainnya seperti susu dan sereal yang difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D untuk kepadatan tulang optimal. Nah, untuk tantangan implementasi fortifikasi, nah, meskipun program fortifikasi pangan di Maroko telah menunjukkan kemajuan, sejumlah tantangan masih harus diatasi untuk mencapai cakupan dan dampak yang optimal di seluruh populasi, seperti bioavailabilitas dan penyerapan nutrisi, kontrol kualitas dan standarisasi, kesadaran konsumen dan penerimaan, dan infrastruktur distribusi dan logistik. Nah, yang terakhir kesimpulan, fortifikasi pangan di Maroko menunjukkan kemajuan signifikan, namun menghadapi tantangan dalam kualitas, cakupan, dan kepatuhan. Juga evolusi kebijakan dan kerjasama internasional telah mengurangi defisiensi. Tapi kesenjangan urban eh, sampai pedesaan dan hambatan budaya teknis masih perlu diatasi. Sehingga diperlukan inovasi dan penguatan regulasi diperlukan untuk keberlanjutan program. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi tugas saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.